warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Yuni, kelas 1A, Prodi D3 Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan dua kasus hasil kerja saya tugas kewarganegaraan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Putri Gamalasari sebagai dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan di semester 2 ini. Mempresentasikan dua kasus. Kasus pertama yaitu kasus aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19. Dan kasus kedua yaitu tentang kasus Ahmadiyah, polisi tidak boleh mendiamkan kasus ini. Selanjutnya, di sini saya akan membahas kasus pertama dulu, yaitu aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari dalam menghadapi COVID-19. Sebelum kita memasuki aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita akan membahas dulu apa itu COVID-19. COVID-19 ataupun coronavirus 2019 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini sangat cepat menyebarnya ke seluruh dunia termasuk Indonesia dalam jangka waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown di negaranya dalam rangka mencegah pandemi COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri telah diterapkan pada saat sekarang PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar agar terhindar dari virus corona. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Ada dugaan bahwa virus corona ini bawaan dari binatang ke manusia. Tetapi kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia seperti saat sekarang ini. Seseorang dapat tertular virus corona ini berbagai cara seperti tidak sengaja menghirup udara keluar saat penderita virus corona batuk ataupun bersin. Yang kedua, misalnya memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena paparan virus corona. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita virus corona. Virus corona juga menginfeksi siapa saja, baik dari anak-anak, dewasa, balita, orang yang lanjut usia, ibu hamil ataupun menyusui. Tetapi virus corona ini sangat berbahaya ataupun sangat fatal bagi ibu-ibu yang sedang hamil, orang yang lanjut usia, orang yang memiliki daya tubuhnya yang lemah, dan juga memiliki penyakit tertentu. Karena virus corona ini sangat mudah tertular, tenaga medis pun yang sedang merawat pasien virus corona ini juga mudah tertular. Untuk itu, tenaga medis ini memerlukan APD ataupun alat perlindungan diri dalam merawat orang yang terkena virus corona. Gejala virus corona. Gejala virus corona ini seperti menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Tetapi, virus corona ini sekarang dapat dicek seperti ketika dia demam tinggi, itu memiliki suhu tubuh 38 derajat. Dan yang kedua, batuk, dan ketiga, sesak nafas. Gejala-gejala virus corona ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari, tetapi sampai 14 hari setelah penderita terpapar virus corona. Pada saat sekarang ini di Indonesia, virus corona ini masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan terkenanya 2 orang warga negara Indonesia. Banyaknya korban virus corona ini, pemerintah telah meliburkan beberapa sekolah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Pemerintah juga berkali-kali mengatakan bahwa mengingatkan warga masyarakat harus diam di rumah, jangan keluyuran untuk meminimalisir semakin bertambahnya korban virus corona ini. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi salah satu alat pemersatu bangsa dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Pancasila bisa menjadi semangat atau energi untuk memotivasi bangsa Indonesia agar tidak patah semangat dan tetap optimis bahwa bangsa Indonesia masih memiliki harapan untuk keluar dari masalah COVID-19 ini beserta krisis yang menyertainya.
akan membahas tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pancasila merupakan landasan ataupun pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam berpikir ataupun berperilaku. Jikapun ada kendala ataupun permasalahan, juga dapat berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila ini. Seperti pada saat sekarang ini, mewabahnya virus corona, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi sebagai dasar untuk menyikapi permasalahan ini. Dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, rakyat Indonesia seharusnya berperilakulah sesuai dengan nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila tersebut. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila tersebut bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam menyingkapi virus corona seperti saat sekarang ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas dulu di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini, kita dapat memiliki prinsip dalam menghadapi virus corona. Seharusnya pemerintahlah memiliki wewenang yang kuat menggencarkan masyarakatnya untuk kembali teguh kepada ajaran agama yang dianutnya dan memerintahkan rakyatnya untuk lebih meningkatkan pengamalan agamanya. Dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, sebagai umat Islam memintalah pertolongan kepada Allah dan berdoalah agar virus corona ini dapat berakhir. Dan seperti saat sekarang ini yang dianjurkan oleh pemerintah bahwa beribadahlah di rumah. Percaya bahwa Allah sudah memberikan ujian ini agar kita berubah dan mengambil hikmah dari virus corona ini. Lalu lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini terkandung dalamnya prinsip, dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap berbuat adil kepada siapapun. Karena yang terkena dari wabah COVID ini bukan tukang ojek online, pedagang kaki lima, petani, pedagang kecil, tetapi semuanya bisa terkena. Sebagai orang yang rasa memiliki pri kemanusiaan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan adalah salah satu cara untuk penerapan Pancasila yang kedua ini. Memberi bantuan ini seperti masyarakat turun tangan melakukan gerakan kemanusiaan tanpa pamrih untuk menanggulangi wabah corona di tanah air ini. Misalnya seperti kita melakukan aksi membagikan masker, penyemprotan disinfektan, menyediakan perlengkapan cuci tangan ataupun hand sanitizer, dan juga mengumpulkan donasi untuk pengadaan APD, alat pelindungan diri di rumah sakit yang membutuhkan. Ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini mengandung prinsip bahwa seperti pada saat wabah COVID coronavirus ini, yang dibutuhkan adalah kebersamaan persatuan dari seluruh anak bangsa. Bukan sebaliknya seperti menghujat, membuli, ataupun menghina. Persatuan dan persatuan akan mempercepat COVID-19 ini cepat berakhir. Dengan cara berlapang korban untuk kepentingan bangsa dan negara, seperti menjadi sukarelawan untuk membantu tenaga medis, membangun semangat dan saling mendukung antar masyarakat agar kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Serta kita memberikan semangat dan dukungan kepada tenaga medis sebagai garda terdepan dalam membentengi COVID-19 yang menangani pasien COVID-19 ini. Mari kita jaga kebersamaan dan persatuan untuk mengatasi masalah bangsa. Kita jadikan momentum pandemi COVID-19 ini sebagai alat pemersatu kita ataupun merekatkan kembali kebersamaan kita dan persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah sila keempat. Sila keempat ini yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini mengandung prinsip yaitu dalam aturan pemerintah kita seharusnya mematuhinya. Seperti di rumah saja, keluar jika ada hal yang terdesak ataupun hal yang penting, jika keluar memakai masker, dan sering-sering mencuci tangan ataupun memakai hand sanitizer. Aturan yang dibuat pemerintah ini sudah dimusyawarahkan ataupun dipertimbangkan dari segala aspek yang akan terjadi. Dan juga
Dalam sila keempat ini, kita juga dibutuhkan melakukan edukasi dalam sosialisasi tentang COVID-19 ini. Misalnya melalui media Instagram dan lainnya. Agar semua masyarakat itu tahu informasi tentang yang benar dan dalam menghadapi COVID-19. Selanjutnya adalah sila kelima. Sila kelima ini berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini mengandung prinsip bahwa terkandung di dalam prinsip virus corona dapat penyebarannya terlihat seperti tidak adil. Maksudnya di sini adalah tidak memandang status sosial masyarakat, tidak melihat strata pendidikan, dan tidak melihat agama yang dianutnya. Virus ini hanya menyerang manusia, tidak menyerang tumbuhan, walaupun ada yang ilmuwan kesehatan mengatakan sumbernya dari hewan. Semua manusia di belahan bumi ini dibuatnya kalang kabut dengan virus corona ini. Bahkan negara yang superpower seperti Amerika Serikat itu tidak berkutik dengan virus corona ini. Begitupun dengan negara maju seperti Italia, Spanyol, juga diluluhlantahkannya dengan virus corona ini. Kita seperti diajarkan oleh virus ini berbuat adil. Keadilan sosial ini perlu kita perjuangkan. Hentikan saling membulikan, hentikan saling menyalahkan, dan hentikan untuk kepentingan diri sendiri. Mari menjaga kesehatan dan juga mengikuti arahan dari pemerintah dan ikut memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana harus bersikap agar kemungkinan tersebut sesuai dengan masyarakat. Bagaimana kita hindari COVID-19 ini. Dengan semangat berjuang bersama, saling menolong dan menjadikan pelajaran berharga adalah langkah yang positif untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum seperti menyebarkan hoax, berlaku sewajarnya seperti menggunakan masker kain, dan tidak memborong alkohol, tidak menimbun masker, dan sebagainya. Karena hal tersebut seperti masker ataupun APD yang lainnya sangat dibutuhkan oleh tenaga medis dalam menangani orang terkena virus corona. Apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini bagi diri sendiri, mahasiswa, anggota keluarga, dan anggota masyarakat? Yang pertama adalah bagi diri sendiri, yaitu dengan memperbanyak ibadah, meminta pertolongan atau perlindungan dari Allah, dan juga berdoa kepada Allah agar corona ini cepat berakhir, dan melakukan karantina diri di rumah sesuai anjuran pemerintah. Selanjutnya adalah olahraga dan berjemur. Olahraga dan berjemur dapat kita lakukan di rumah, karena setiap aktivitas yang dilakukan tidak boleh dilakukan di luar rumah. Berjemur ini bisa kita lakukan pada jam 9 ataupun jam 10, lebih kurang 15 menit. Berjemur ini berguna untuk membantu untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita, dan tubuh bisa melawan virus-virus yang masuk. Selanjutnya adalah membereskan rumah. Karena memiliki waktu banyak di rumah, kita seharusnya dapat membersihkan rumah seperti mengganti spray dan lainnya. Selanjutnya adalah rajin mencuci tangan ataupun memakai hand sanitizer ataupun memakai masker. Jikapun kita keluar, seharusnya kita memakai masker keluar, dan jikapun kita memakai masker kain, jangan lupa untuk mencucinya. Dan juga sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Selanjutnya adalah jaga jarak. Jaga jarak setiap 1 meter kita dengan siapa saja, jikapun dia batuk ataupun bersin. Selanjutnya adalah hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jangan menyentuh banyak permukaan, dan di sana kemungkinan juga ada virus. Jika terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, dan mulut. Selanjutnya sebagai mahasiswa, hal baik yang dapat kita lakukan adalah seperti mengerjakan tugas. Karena virus corona sekarang, perkuliahan dijadikan sebagai kuliah online ataupun sistem daring. Dosen pun melakukan kuliah online seperti dengan aplikasi Edmodo, Google Classroom, dan seperti kuliah online-nya seperti Zoom. Mahasiswa pun tetap mengerjakan tugas sesuai yang diberikan dosen. Selanjutnya adalah merangkum materi. Kalau tugas yang dikerjakan setelah selesai, kita bisa merangkum materi kuliah. Seperti pada saat kita kuliah online Zoom,
kita bisa merangkum kembali materi yang diajarkan. Karena ketika kita sudah merangkumnya dan paham, ketika kita masuk kuliah nanti, kita tidak akan ketinggalan ataupun sudah aktif dalam materi yang diajarkan. Selanjutnya adalah membersihkan lingkungan. Selama pembatasan aktivitas dan kuliah daring, kalian harus lebih teliti dalam hari biasanya dalam hal mengurus kebersihan dan tempat tinggal. Terkhusus anak kos yang tinggal sendiri yang biasanya karena kesibukan kurang memperhatikan tersebut juga mempengaruhi kondisi kesehatan. Maka dari itu kita harus menjaga kondisi kesehatan dan menjaga lingkungan. Kota keluarga. Hal baik yang dapat kita lakukan adalah menyediakan obat-obatan, vitamin, dan juga menyediakan masker. Obat-obatan, masker, dan vitamin ini juga dibutuhkan agar kesehatan dan daya tahan tubuh kita bisa tetap terjaga. Siapkan vitamin juga sebagai daya tahan tubuh penunjang, seperti vitamin C dan minyak ikan. Siapkan juga obat-obatan yang umum diperlukan seperti obat demam dan lainnya. Selanjutnya adalah melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Rajin-rajinlah olahraga di rumah agar tubuh kita memiliki imun tubuh yang sehat. Dan juga bisa kita lakukan olahraga di rumah seperti lompat tali, yoga, zumba, dan lainnya. Selanjutnya adalah menyediakan perlengkapan kebersihan. Kita bisa menjaga perlengkapan kebersihannya, misalnya menyediakan hand sanitizer di rumah, alat antiseptik, pembersih tangan, dan juga rajin mencuci tangan, dan juga mencuci baju, dan lainnya. Dan sebagai anggota keluarga, hal baik yang dapat kita lakukan adalah membantu tetangga yang memerlukan bantuan. Yaitu datangi anggota keluarga atau tetangga terdekat yang membutuhkan suplai kebutuhan sehari mereka. Mungkin di antara mereka ada yang membutuhkan ataupun kebutuhan dalam keadaan seperti ini. Karena beberapa pekerjaan tidak bisa dilakukan di luar rumah. Secara khusus jika ada berjauhan dengan anggota keluarga yang lebih tua, sebaiknya kita menelpon dan memilikannya stok kebutuhan makanan. Karena mengingat bagi lansia itu cenderung ataupun rentan tertular virus corona 19 ini. Selanjutnya adalah membantu tenaga medis. Membantu tenaga medis ini menjadi salah satu tindakan yang sangat baik. Tenaga medis merupakan garda terdepan dalam menangani virus corona ini. Mereka merawat dan berupaya menyembuhkan orang yang mengalami COVID-19 ini. Anda dapat membantu dengan memberikan masker atau alat pelindung diri ataupun APD yang dapat membantu mereka menangani para pasien yang terkena COVID-19. Bantuan yang kita berikan dapat diberikan ke rumah sakit melalui organisasi kesehatan dan organisasi yang lainnya. Tentang kasus Ahmadiyah, polisi tidak boleh mendiamkan kasus ini. Kita akan bahas dulu materi yang ada di dalam kasus ini, yaitu Pancasila dan implementasinya. Pancasila diyakini sebagai produk kebangsaan Indonesia memiliki sistem nilai yang selama berabad-abad lamanya. Pancasila ini pertama kali ditemukan dalam buku Sutasoma karya Empu Tengtular pada abad ke-14 pada zaman Majapahit. Dalam buku ini, istilah Pancasila ini memiliki perintah kesusilaan yang jumlahnya 5 dan memiliki 5 larangan. 5 larangan tersebut yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang berbohong, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dan dilarang mabuk akibat minuman keras. Istilah sila ini sendiri dapat diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang ataupun bangsa. Kelakuan atau perbuatan yang menurut adab ataupun sopan santun, akhlak, ataupun dasar adab. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang PPU PKI. Istilah Pancasila tersebut diperoleh dari para sahabatnya yang merupakan ahli bahasa. Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas kebangsaan Indonesia, internasional atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkemanusiaan. Pada tanggal 22 Juni 1945, tokoh-tokoh PPU PKI yang diberi nama Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas pidato
serta usul-usul mengenai dasar negara yang dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI. Dalam pembahasan tersebut, disusunan sebuah piagam di Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan sistematika Pancasila sebagai berikut, sama dengan 5 dasar Pancasila kecuali pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi dapat kita simpulkan dari sejarahnya Pancasila ini, secara historis Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan secara yuridis Pancasila ini lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kita harus mengetahui pengertian dari ideologi. Ideologi secara etimologis berasal dari kata ataupun bahasa Yunani, yaitu eidos dan logos. Eidos yang berarti gagasan dan logos berarti ilmu ataupun berbicara. Dan secara etimologis, ideologi ini berarti berbicara tentang gagasan atau ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Selanjutnya adalah definisi ideologi. Dapat kita simpulkan bahwa definisi ideologi ini adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila yang Pancasila sebagai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang dimaksud dengan ideologi terbuka ini adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lainnya. Di dalam ideologi terbuka ini meliputi nilai-nilai. Yang pertama, nilai dasar. Yang dimaksud dengan nilai dasar ini adalah nilai yang ada di dalamnya ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai-nilai dari masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya, nilai ini adalah silsilah Pancasila yang terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya adalah nilai instrumental. Yang dimaksud dari nilai instrumental ini adalah nilai-nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar Pancasila. Contohnya adalah berupa TAP MPR, UU, perundang-undangan yang berguna untuk menjadi sebagai pedoman ataupun tatanan dalam melaksanakan ideologi terbuka ini. Selanjutnya adalah nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang harus ada dalam praktek penyelenggaraan suatu negara itu berjalan. Contohnya seperti memberikan teladan untuk tidak adanya KKN dan lainnya. Selanjutnya adalah fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi dari peranan Pancasila ini yaitu yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Yang kelima, Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Yang keenam adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dapat kita ambil implementasinya adalah pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan pada contoh kedua adalah hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang masing-masing. Yang ketiga, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya adalah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi pada sila kedua ini adalah pertama, mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban sesama antar manusia. Dan yang kedua adalah saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa sesama manusia. Selanjutnya adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini dapat kita ambil implementasinya adalah menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kedua adalah berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air di Indonesia ini. Selanjutnya adalah sila keempat, yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pada sila keempat ini dapat kita ambil implementasinya adalah mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Dan yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah tidak memaksakan ataupun mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan ataupun kepentingan bersama. Selanjutnya adalah sila kelima. Sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini dapat kita ambil implementasinya adalah mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Dan yang kedua adalah bersikap adil. Dan ketiga, suka memberi pertolongan kepada sesama manusia. Dan bahas kasus Ahmadiyah, polisi tidak boleh mendiamkan kasus ini. Setelah saya kaji, pada kasus ini, menurut Ahmadiyah ataupun jamaahnya, dia menganggap ajaran yang ia berikan ini tidak sesat. Karena ajaran-ajaran itu sesuai dengan syariat Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ajaran ini juga tidak mengganggu ataupun meresahkan warga. Tetapi, masyarakat berpendapat, ajaran yang dibawa Ahmadiyah ini adalah ajaran sesat, ajaran agama yang telah melenceng, sehingga membuat masyarakat resah dan menganggap itu bukanlah ajaran agama Islam dan menganggap kegiatan yang dilakukan Ahmadiyah seperti isu punya nabi palsu dan tafsir kenabian, tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi hukum negara Indonesia mengatakan masyarakat atau individu berhak memilih agama dan kepercayaannya masing-masing dan tidak mengganggu ataupun bercampur tangan dengan kepercayaan tersebut, dan dapat perlindungan dari hukum. Dan sesuai dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kita harus saling menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Dan sekarang saya sebagai mahasiswa seharusnya dalam agama dan kepercayaan tidak boleh adanya paksaan dan ancaman. Dalam menjalankannya, toleransi atau tenggang rasa dalam berumat agama ini sangat perlu dan harus dijaga. Apabila sudah terjadi hal ini, maka terjadi kesalahpahaman terhadap nilai-nilai Pancasila yang 5 dasar tersebut. Itulah fungsinya 5 dasar tersebut sebagai pedoman ataupun tatanan dalam kehidupan berbangsa bernegara ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah kasus ini saya kaitkan dengan sila Pancasila. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kasus ini adanya gangguan dan ancaman terhadap jamaah Ahmadiyah dalam menjalankan syariat sesuai dengan kepercayaannya dan menganggap ajaran mereka sesat sampai dalam hal-hal tindakan anarkis yang diberikan ataupun yang dilakukan oleh masyarakat kepada jamaah Ahmadiyah. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kasus ini, dalam hal masyarakat, dia menganggap ataupun dia tidak memiliki adab karena melakukan penerobosan dan kerusakan pada kampus dan pusat-pusat ajaran jamaah Ahmadiyah. Dia melakukan tindakan anarkis pada kasus ini. Dan pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini, pada kasus ini persatuan akan hilang dan akan berpecah belah karena tindakan yang dilakukan oleh masyarakat kepada jamaah Ahmadiyah. Yang selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini, dalam kasus ini tindakan masyarakat dianggap tidak sesuai dengan sila keempat. Kenapa? Karena tidak adanya karena sudah diberikan tenggang waktu 7 kali 24 jam. Tetapi masyarakat ini melakukan tindakan anarkis. Mereka tidak melakukan musyawarah
antara kedua belah pihak, tetapi langsung melakukan penerobosan ataupun perusakan kepada kampus-kampus yang dipunyai oleh Ahmadiyah. Selanjutnya adalah sila kelima. Sila kelima ini adalah yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kasus ini tidak sesuai karena jamaah Ahmadiyah dianggap tidak mendapatkan keadilan karena mereka terkena dari tindakan anarkis dari masyarakat. Sekian presentasi saya tentang dua kasus tersebut, yaitu kasus aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan juga kasus Ahmadiyah, polisi tidak boleh diam dalam masalah ini, beserta materinya. Pada kasus pertama ini mengajarkan kita bahwa Pancasila itu perlu dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena seperti pada saat sekarang ini, wabah COVID-19 ini mengajarkan kita untuk selalu berpedoman ataupun berpatokan kepada sila-sila Pancasila. Dan juga kita harus mengikuti aturan pemerintah seperti di rumah aja dan tidak keluyuran. Dan juga jika pun kita keluar ada hal terdesak, itu pun kita harus memakai masker dan rajin-rajin mencuci tangan. Dan juga kita harus mengikuti peraturan yang ditetapkan di Indonesia seperti saat sekarang ini, yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, agar memutus rantai virus corona ini dan kita bisa cepat beraktivitas seperti sedia kala. Selanjutnya pada kasus kedua dapat mengajarkan kita bahwa saling menghargai dan menghormati sesama ataupun kepercayaan orang lain itu sangat penting agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan juga perpecahan. Sekian presentasi dari saya. Saya Putra Yuni dari kelas 1A D3 Teknik Elektronika BP 1901042054. Pamit undur diri, jika pun ada kesalahan dari presentasi ini mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.